Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cici Yose, apa kabarnya? Baik Kak Yansen, puji Tuhan sehat. Baik, sehat. Hari ini pun Ko Yansen mengucapkan selamat tahun baru ya Cici Yose ya. Selamat tahun baru juga Ko Yansen. Iya, nah adik-adik di rumah apa kabarnya? Nah pada saat ini pun kita mau mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik di tahun 2022. Iya betul sekali, semoga di tahun 2022 ini kita menjadi anak-anak yang semakin baik dan semakin mengasihi Tuhan. Betul Ciose, yuk kita sapa lagi yuk adik-adik yang ada di rumah. Ya. Nah untuk adik-adik yang di rumah yang ada di GSRI Karawang, halo. Apa kabarnya? Halo. Untuk adik-adik yang ada di Pos PI Cikampek, apa kabarnya? Halo. Dan juga adik-adik yang ada di GSRI Pos PI Cikarang, apa kabarnya? Tentu baik-baik ya Cia, dan kebaktian pada hari ini pun tidak menutup kemungkinan bisa diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun. Betul sekali, untuk memulai ibadah kita, mari kita meminta pimpinan Tuhan, kita mau menyanyikan pujian, Marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat baik, kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan, untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin kami supaya di dalam ibadah kami, hati kami sungguh-sungguh boleh fokus
dan memuji memuji Tuhan dengan baik. dengan baik. Berkati sepanjang ibadah kami, Berkati sepanjang ibadah kami, supaya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Iya, Ci. Nih adik-adik di rumah belum kita undang bangkit berdiri nih. Iya, Ya. betul sekali. Yuk adik-adik di rumah biar Ayo lebih semangat semuanya lagi. bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ya. Cici Yosepin dan Kuliansen selalu mengingatkan supaya kita menjadi anak-anak yang selalu rajin berdoa dan juga belajar firman Tuhan, supaya semakin hari kerohanian kita semakin bertumbuh. Nah, untuk memulai kebaktian pada hari ini dan supaya kerohanian kita boleh bertumbuh, kita ajak adik-adik yang di rumah untuk menaikkan pujian Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Luar biasa ya pujian ini. Betul, Ci. Koko, Ya, ya kita terkadang susah sekali ya untuk taat. betul, Ci. Kan seperti 2 minggu yang lalu kita belajar ya, Ci, firman Tuhan tentang bagaimana kita harus taat. Tapi namanya taat pasti susah deh, Ci. Iya, Oh, coba Cici adik-adik Yose di juga rumah. begitu, Coba lebih adik-adik di suka. rumah ya, Ci ya. Kira-kira adik-adik di rumah enakan taat apa tidak taat? Tapi 2 minggu yang lalu firman Tuhan dulu mengingatkan kita untuk kita harus bisa taat. Dan Iya. hari ini pun kita mau memuji Tuhan ya tentang susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ci, tadi kan juga kata pujian, susah aku taat. Iya, Tapi kita melalui firman Tuhan ini, kita harus mau taat, Ci ya. Meskipun susah, tapi sedikit demi sedikit ya, Ci ya. Kita harus bisa lebih baik semakin betul hari sekali. sifat kita
diubahkan. Kita mau berubah lebih baik seperti Tuhan Yesus. Betul, Ci. Nah, adik-adik di rumah, kita juga mau menaikkan pujian sedikit demi sedikit. Susah, kita harus mau sedikit demi sedikit diubahkan supaya kita semakin sempurna. Luar biasa pujian ini ya. Nah, betul sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menaikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Berdoa, yuk adik-adik ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini
pada hari ini kami mengucap syukur syukur Tuhan yang pimpin Tuhan yang pimpin kebaktian kami, sehingga kami dengan penuh sukacita memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menaungi kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati juga Cici Rosi yang akan menyampaikannya pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik di rumah dipersilakan duduk ya. Dipersiapkan Alkitabnya, begitu juga hatinya. Ya. Kepada Cici Rosi dipersilahkan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan ya, kalian sampai hari ini masih bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih online ya. Cici mau tanya kabarnya dulu nih dari anak-anak dari Pos PI Kerawang. Halo. Dari Pos PI Cikampek. Halo. Dan Pos PI kita yang dari Cikarang. Halo juga. Puji Tuhan ya, kita sudah memasuki tahun 2022, tahun yang baru. Cici ucapkan selamat tahun baru untuk semuanya. Seneng ya, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati tahun yang baru ini. Itu semua karena kebaikannya Tuhan Yesus, karena anugerahnya Tuhan Yesus, kita bisa menikmati akan tahun yang baru ini. Gimana adik-adik, senang gak? Senang sekali ya. Nah, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Tentunya pasti sudah siap. Cici udah lihat nih anak-anak semua pasti sudah menyiapkan Alkitabnya, pasti sudah duduk yang baik. Waduh, karena ke minggu lalu kan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mengikut Yesus ya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mengikut Yesus. Siapa di sini yang mau mengikut Yesus? Semuanya mau mengikut Yesus ya. Ya, dalam mengikut Yesus kita harus apa? Harus sungguh-sungguh apa? Berubah hidupnya ya. Jangan sama seperti tahun yang lama, misalnya males baca Alkitab ya, males berdoa. Nah, di tahun yang baru ini kalian harus berubah ya. Kalau mengikut Yesus harus berubah, harus rajin berdoanya, harus rajin baca Alkitabnya, dan rajin mengikuti sekolah minggu walaupun lewat streaming ya. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita gimana sih ya di tahun 2022 ini, di tahun yang baru ini kita harus berubah ya. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi baik atau tidak baik? Ya, kita harus berubah menjadi lebih baik ya, menjadi lebih taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, pagi ini Cici mau bercerita dari kitab Kejadian. Pada waktu itu ya, Tuhan melihat orang-orang di sebuah kota ya, itu orang-orang tersebut hidupnya tidak benar, hidupnya tidak taat. Nah, mereka ada yang mencuri, ada yang suka membunuh, ada yang sombong,
Ada yang marah-marah kerjaannya tiap hari. Terus anak kecil nih, ada yang suka mencontek juga, anak-anak yang masih sekolah. Terus ada juga yang malas untuk beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Waduh, orang-orang di kota itu sudah hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat ya, Tuhan melihat orang-orang tersebut dan hati Tuhan gimana? Senang? Enggak pastinya ya. Tuhan melihat orang-orang yang tidak taat, hatinya Tuhan menjadi sedih. Ya, hati Tuhan sedih. Bahkan Tuhan sangat marah karena Tuhan tidak suka dengan dosa, tidak suka sama orang-orang yang tidak taat. Makanya itu Tuhan sedih dan Tuhan marah. Nah, ketika Tuhan marah, ketika Tuhan sedih, dia ingin menceritakan hal ini kepada sahabatnya. Ayo, siapa sahabatnya Tuhan? Iya, Bapak Abraham. Ya, Bapak Abraham ini adalah Bapak yang sangat taat sama Tuhan. Tuhan sangat sayang sama Bapak Abraham ya. Bahkan di dalam Alkitab pun disebut kalau Abraham ini adalah sahabatnya Tuhan. Siapa yang mau jadi sahabatnya Tuhan? Wah, semuanya mau jadi sahabatnya Tuhan. Cici Rosi juga mau jadi sahabatnya Tuhan ya. Nah, karena Abraham ini sahabatnya Tuhan ya. Jadi Tuhan mau menceritakan keluh kesahnya nih kepada Abraham. Ya, Tuhan bercerita kepada Abraham. Dia bilang, Abraham, hati aku lagi sedih. Ya, hati Tuhan lagi sedih. Sedih karena melihat orang-orang hidupnya sudah tidak taat lagi. Hidupnya tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Tuhan akan menghancurkan kota tersebut. Wah, Abraham penasaran ya, Tuhan mau menghancurkan kota apa ya? Lalu Abraham berkata sama Tuhan, Tuhan, kota manakah yang engkau maksud itu? Kota manakah yang akan engkau hancurkan? Lalu Tuhan menjawab, ada yang tahu? Siapa yang tahu kira-kira ya dalam kitab Kejadian? Iya, Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Pada saat itu Abraham mukanya langsung pucat. Ya, dia langsung badannya lemes. Kenapa ya? Kan Bapak Abraham tidak ada di kota Sodom ya. Tapi Bapak Abraham kenapa sangat pucat? Sangat sedih. Kenapa? Iya, karena di kota tersebut ada saudaranya Abraham, yaitu Bapak Lot ya, yaitu Lot dan keluarganya ada di kota tersebut. Jadi Abraham sedih ya, lemas ya, karena Tuhan akan menghancurkan kota Sodom, di mana di kota Sodom itu ada saudaranya yaitu Lot dan keluarganya. Nah, Abraham pengen ya saudaranya ini selamat. Abraham tahu kalau Lot ini juga tidak taat sama Tuhan. Lot dan keluarganya pun sama, tidak taat sama Tuhan. Tapi Abraham pengen Lot dan keluarganya ini dapat selamat. Lalu Abraham memohon kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia beraniin diri, ya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau di kota Sodom itu ada 50 orang yang benar, yang hidupnya taat sama Tuhan? Apakah Tuhan akan mengampuni mereka? Lalu Tuhan menjawab ya, Tuhan menjawab Bapak Abraham. Abraham, jikalau di kota tersebut ada 50 orang
orang yang benar, aku tidak akan menghancurkan kota tersebut dan aku akan mengampuni mereka. Wah, Bapak Abraham tahu ya, orang-orang di kota Sodom ini semua sudah tidak taat. Hanya Bapak Lot yang masih bisa diselamatkan. Ya. Lalu Bapak Abraham bilang lagi, dia beranikan diri lagi. Dia bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, maaf ya Tuhan, bagaimana nih Tuhan kalau 30 orang di kota itu yang taat, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mau mengampuni mereka? Wah, kira-kira Tuhan jawabnya apa ya? Kan kalau 50 Tuhan mau mengampuni, ini kan cuma sedikit ya, 30. Kira-kira Tuhan ampuni enggak ya? Lalu Tuhan menjawab ya pada Abraham. Abraham, jikalau ada 30 orang yang hidupnya benar di kota itu, aku tidak akan menghancurkannya. Aku akan mengampuni. Wah, lega Bapak Abraham, lega hatinya. Bapak Abraham tapi berpikir lagi, waduh kayaknya nggak ada 30. Aduh gimana ya kalau saya mau minta lagi sama Tuhan, tapi takut. Kata Abraham bilang takut, tapi saya mau beraniin diri lagi deh. Saya mau beranikan diri lagi. Tuhan maaf banget Tuhan. Gimana kalau di kota itu ada 10 orang. 10 orang yang benar Tuhan. Apakah Tuhan akan menghancurkan kota tersebut? Lalu Tuhan menjawab, Bapak Abraham, sahabatku yang baik, kalau ada 10 orang yang benar di kota tersebut, aku tidak akan menghukumnya. Aku akan mengampuni. Nah, adik-adik, setelah itu ya Tuhan mengutus malaikatnya, 2 orang malaikat untuk pergi ke kota Sodom dan Gomora. Ya, 2 malaikat itu berjalan, dia mendatangi kota tersebut ya. Ketika mereka sampai di kota Sodom, para malaikat itu melihat ada seorang bapak yang sedang duduk berdiri di gerbang kota tersebut. Yaitu siapa? Iya, Bapak Lot ya. Lot sedang menunggu, sedang berdiri di situ ya. Dia berdiri di depan gerbang kota tersebut ya. Lot melihat ada 2 orang ya, pakai pakaian putih bersinar terang. Wah, Lot tahu itu adalah malaikat. Lalu Lot menghampiri mereka dan bersujud ya. Dan Lot langsung itu menawarkan kepada malaikat itu untuk datang mengunjungi rumahnya ya. Lot bilang, ayo Bapak silakan mampir ke rumah saya untuk istirahat di rumah saya. Nah, para malaikat itu akhirnya mengikuti Lot ya. Dia beristirahat di rumah bapaknya Lot. Nah, di dalam rumah Bapak Lot, istrinya Lot langsung menyiapkan makanan ya, menghidangkan makanan, menghidangkan minum untuk diberikan kepada tamu tersebut ya. Mereka makan bersama-sama, para malaikat itu berserta istrinya Lot dan kedua anaknya. Nah, mereka di sana makan bersama dan bercakap-cakap. Lalu malaikat itu berkata kepada keluarganya Bapak Lot. Dia bilang ya, Lot, Tuhan berpesan pada keluarga kalian agar kalian itu dapat berubah. Kalian sudah hidup tidak taat, hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada keluarga kalian. Kalian harus berubah.
berubah. Kalian harus taat. Wah, ketika mereka sedang berbicara, menyampaikan pesan dari Tuhan, tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang sangat kencang ya. Wah, itu bukan ngetok lagi yang tok lagi ya. Bahkan mereka mengetoknya dengan sangat kencang dan teriak-teriak memanggil namanya Lot. Wah, Lot, Lot keluar Lot. Wah, Lot langsung kaget ya. Dia yang lagi makan, dia kaget. Waduh, siapa yang panggil-panggil saya? Siapa yang ketok-ketok pintu rumah saya? Wah, Lot langsung keluar. Dia keluar, dia buka pintunya. Dia sangat kaget. Ternyata semua orang di kota itu berkumpul di depan rumahnya Lot. Dari yang kecil sampai yang besar, mereka semua berkumpul. Mereka berteriak-teriak ya, memanggil-manggil nama Lot. Wah, Lot sangat takut ya. Dia ketakutan karena orang-orang tersebut sedang marah sama Lot. Mereka marah-marah. Lalu Lot berkata, ada apa ini? Ada apa? Lalu orang-orang itu bilang, Lot, serahkan tamu kamu itu yang 2 itu pada kami. Serahkan, saya akan menangkap tamu kamu itu. Wah, Lot bilang sama mereka, kalian jangan lagi berbuat jahat. Tetapi orang-orang di sana tetap marah. Ya, mereka sangat marah. Bahkan ada yang menimpuk rumahnya Lot, ya, pakai batu. Nah, ketika itu malaikat menarik Lot ya, dia masuk menarik Bapak Lot ke dalam, langsung menutup pintu rumah itu. Dan tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan membutakan mata orang-orang yang ada di luar sana. Jadi orang-orang yang di luar sana matanya buta semua. Ya, walaupun yang kecil maupun yang besar, semuanya matanya buta, tidak bisa melihat. Jadi yang tadinya mereka gedor-gedor pintunya rumah Lot, yang tadinya nimpuk-nimpuk rumahnya Lot, mereka bingung ya. Aduh, mana ini rumahnya Lot? Mana ini rumahnya Lot? Mereka semua kacau balau ya, kacau. Mereka tidak bisa lagi menemukan rumahnya Lot. Wah, Tuhan sangat baik ya. Nah, setelah itu malaikat berkata kepada Lot dan keluarganya, ayo sekarang kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Karena Tuhan berpesan, Tuhan akan menghancurkan kota ini. Kita harus pergi dari kota ini pagi-pagi sekali. Ketika sudah pagi-pagi sekali, malaikat itu membangunkan Lot, ya. Lot, ayo bangun, kita harus pergi dari kota ini, segera, ayo pergi. Lalu Lot langsung bangun ya, sudah cepat, gak usah bawa apa-apa dari rumah ini. Lalu Lot juga bangunin istrinya, bangunkan anaknya, ayo kita pergi. Tetapi istrinya Lot bingung ya, istrinya Lot masih bingung, saya harus bawa harta saya harus bawa harta yang ini. Tapi Lot bilang, gak usah, ayo kita pergi. Malaikat Tuhan menyuruh kita segera pergi. Lalu malaikat itu menarik tangannya Lot beserta keluarganya supaya pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Lalu akhirnya mereka pergi ya meninggalkan kota tersebut. Dia berlari. Malaikat itu bilang, ayo segera cepat lari, pokoknya kita harus berlari meninggalkan kota ini. Tidak boleh lambat-lambat, kita segera meninggalkan kota ini. Dan Tuhan juga berpesan ya kepada kalian semua. Kalian tidak boleh melihat ke belakang. Tuhan berpesan tidak boleh melihat ke belakang. Kalian harus terus berlari meninggalkan kota ini. Akhirnya mereka semua berlari ya. Ketika mereka sudah berlari meninggalkan kota Sodom, apa yang terjadi di kota tersebut? Iya, benar. Tuhan menghancurkan kota tersebut. Ya, Tuhan menghancurkan kota tersebut, memusnahkan kota tersebut dengan hujan belerang dan api.
sehingga orang-orang di kota tersebut yang sudah tidak taat kepada Tuhan mendapatkan hukuman, ya, mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, ketika kota Sodom sudah dihancurkan, tiba-tiba waktu Bapak Lot menarik istrinya untuk cepat berlari, kok istrinya nggak bisa bergerak? Istrinya Lot nggak bisa ditarik lagi. Apa yang terjadi? Iya, ternyata istrinya Lot melihat ke belakang. Istrinya Lot hatinya masih pada kota tersebut. Istrinya masih memikirkan, aduh harta saya yang begitu banyak tertinggal di kota tersebut. Wah, jadi istrinya Lot ini masih memikirkan hartanya daripada perkataan Tuhan. Istrinya Lot tidak mendengarkan perkataannya Tuhan. Sehingga ketika dia melihat ke belakang, istrinya Lot menjadi tiang garam. Ya, badannya tidak bisa bergerak lagi, badannya tidak bisa berlari lagi. Karena dia sudah menjadi kaku seperti batu, dia menjadi tiang garam. Tetapi Lot beserta anaknya, mereka semua dapat selamat. Nah, adik-adik semuanya, kenapa ya istrinya Lot menjadi tiang garam? Karena istrinya Lot tidak taat, tidak mau berubah. Padahal Tuhan sudah berpesan kepada istrinya, pada keluarganya Lot, supaya mereka dapat berubah, mereka dapat hidup taat di hadapan Tuhan, ya. Tapi istrinya Lot tetap tidak mau melakukannya. Dia hanya mendengarkan saja, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi istrinya Lot tidak melakukannya, ya, tidak taat. Jadi orang yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu apa yang terjadi? Iya, istrinya Lot menjadi tiang garam. Ya, adik-adik, Tuhan sangat sayang sama kita semua. Tuhan mengasihi kita semua, ya. Masih orang-orang yang berdosa. Nah, buktinya apa? Lot beserta keluarganya pun adalah orang yang tidak taat. Orang yang hidupnya juga tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan sayang kepada mereka, ya, Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk berubah, ya. Untuk berubah, untuk mau jadi taat, mau berubah hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, mereka pun diberikan kesempatan itu. Tetapi istrinya Lot tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik, kita juga sama ya. Kita adalah orang yang berdosa, ya. Kita juga sering marah-marah, ya, sering mencontek, sering musuhan. Nah, Tuhan tidak suka sama orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kita nih di tahun yang baru ini untuk kita dapat berubah. Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan pengen adik-adik semua ini di tahun yang baru ini dapat berubah, ya. Yang tadinya suka mencontek, tahun ini tinggalkan, gak usah mencontek, tapi belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat nilai yang bagus. Yang tadinya suka musuhan sama teman, Tuhan suka gak sama orang yang musuhan? Enggak, ayo tahun ini kalian harus berubah, harus mengasihi teman-teman semuanya, ya, harus mengasihi, harus saling berbagi. Nah, kita juga di tahun ini gimana? Harus rajin lagi berdoanya,
harus lebih rajin lagi baca Alkitabnya, harus lebih rajin lagi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online ya. Apalagi nanti nih kalau sudah tatap muka, kalian harus semangat lagi untuk pergi ke gerejanya, untuk pergi ke sekolah minggu. Ayo gunakan waktu yang ada, tahun baru yang ada ini, tahun yang baru ini untuk adik-adik semua menjadi taat ya, berubah ya. Memang susah berubah itu ya, kita harus berubah sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit kita minta sama Tuhan supaya Tuhan dapat menolong kita ya. Seperti Abraham ya. Abraham itu adalah bapak yang taat ya, sangat taat sehingga Tuhan sayang sama Abraham ya, sehingga Tuhan pun buktinya apa? Tuhan selalu menceritakan keluh kesahnya kepada sahabatnya yaitu Abraham. Kalian mau gak seperti Bapak Abraham menjadi sahabat Yesus? Wah mau ya, kalau mau menjadi sahabatnya Yesus kita harus apa? Seperti Bapak Abraham yaitu taat, mau berubah ya, mau berubah gak? Mau ya, tentunya kita harus berubah, tahun yang baru juga harus berubah lagi sikap kita ya, sehingga wajah Tuhan dapat tersenyum. Wajah Tuhan tidak lagi sedih dan tidak lagi marah sama kita. Karena kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo adik-adik kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini ya. Yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Yuk 3, 2, 1. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Ya, jadi kalian harus berubah menjadi lebih taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami di tahun yang baru ini untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan, agar kami dapat berubah menjadi anak Tuhan yang lebih taat kepada Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi sahabat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pun dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali dan sampai jumpa. Wah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Rosi. Siapa yang diberkati? Wah iya, Miss Yose dan Ko Yansen juga sangat diberkati oleh firman Tuhan. Betul sekali. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita semakin hari kita mau berubah menjadi anak yang semakin taat mengasihi Tuhan seperti Abraham. Betul sekali Ci. Nah pada saat ini pun kembali diingatkan kepada adik-adik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Nah pada saat ini kan gereja masih ditutup untuk sekolah minggu, jadi adik-adik bisa mengumpulkannya di rumah. Nanti pada saatnya gereja dibuka untuk sekolah minggu, adik-adik bisa datang ke gereja dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Betul sekali Ko Yansen. Saat ini untuk meresponi firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Aku Berubah.
Adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati kami sudah diberkati melalui puji-pujian melalui puji-pujian dan firman dan Tuhan firman Tuhan yang kami dengar. yang kami dengar. Ajar kami Tuhan, Ajar kami Tuhan, untuk semakin hari untuk semakin hari kami mau kami mau berubah, berubah, meninggalkan meninggalkan setiap setiap sifat kami, sifat kami, perbuatan kami perbuatan kami yang tidak baik. yang tidak baik. Kami berubah Kami berubah menjadi anak-anak anak-anak yang semakin yang semakin taat taat dan mengasihi dan Tuhan. mengasihi Tuhan. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya kami supaya kami dapat melakukan dapat melakukan firman Tuhan firman Tuhan dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. hari lepas hari. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami supaya supaya minggu depan minggu depan kami juga kami juga menyiapkan menyiapkan diri kami diri kami untuk beribadah. untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup Kami menutup ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, Puji, terima kasih. Iya, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh ya. Ya, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan. Dadah.